Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Thomas Gampur, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode kedua tahun 2025 Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 200872530150. Hari ini saya mengikuti ujian kinerja. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Puji Tuhan, karena kita masih bertemu hari ini dalam keadaan sehat dan luar biasa. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada materi penerapan pola barisan aritmatika pada masalah sehari-hari atau masalah kontekstual. Baiknya, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita mulai pelajaran kita dengan berdoa. Itu saya minta satu orang dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang mau? Oke, gimana, silakan. Baik, Bapak akan mengecek hadirannya adik-adik. Ya. Hari ini semuanya hadir ya? Ya. Berapa yang hadir? Ada semua? Ya. Berarti Pak tidak harus mengeceknya satu persatu ya. Karena intinya kalian semua hadir pada pagi hari ini. Totalnya 29 orang ya? Ya. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Selalu hadir dan tidak alpa atau tidak hadir sekolah tanpa hafalan. Nah, sebelum memulai pelajaran kita sebagai anak-anak bangsa, kita menyanyikan satu lagu nasional dulu ya. Bisa ya? Bisa. Oke, siapa yang bisa dipimpin kita untuk menyanyikan satu lagu nasional? Ya. Cika bisa? Oke, silakan Cika. Ya, lagu apa? Lagu apa? Lagu nasional ya? Ya, lagu apa? Apa saja? Pancasila, Nama Bandung dan lain-lain. Banyak ya? Jadi kita nyanyikan salah satunya saja. Lagu apa? Pancasila. Oke, mari kita nyanyi bersama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tepuk tangan. Anak-anak bangsa memang harus selalu sehat dan bisa menghafal dan tahu lagu-lagu nasional. Oke, silakan duduk kembali. Kita lanjut kepada poin daripada materi yang akan kita bahas hari ini ya. Barisan dan deret aritmatika. Saya kira ini sudah pertemuan yang ketiga kalinya kita belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Ya. Jadi di pertemuan pertama kita sudah memahami, kita sudah membahas apa itu barisan aritmatika, apa itu deret aritmatika. Ya toh?
Ya. Nah, kalau begitu ada yang bisa, ada yang masih ingat apa itu barisan aritmatika? Katakan. Oke. Hanya satu. Oke. Cita. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih atau beda dalam setiap suku dengan suku sebelumnya, tapi tetap sama. Ya, betul ya. Betul dong? Atau ada pemahaman lain? Sama ya. Memang betul bahwa barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih atau beda di setiap suku dengan suku sebelumnya selalu tetap atau sama. Tepuk tangan itu. Oke, kalau begitu ada rumus untuk menentukan suku N dari barisan aritmatika. Saya masih ingat. Oke, ya. UN sama dengan A tambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung kali B. Oke, betul. Masih ada? Itu saja, betul ya? Atau tidak perlu baca buku kurungnya ya. Sebagai orang matematika, rumus untuk menentukan suku N adalah N sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Ya. Dengan A disebut apa? Suku pertama. Dan B adalah beda. Ada lagi deret. Saya masih ingat rumus deret. Deret. Ya, linting. Rumus deret aritmatika yaitu Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Betul ya? N per 2 kali 2A ditambah 1 N kurang 1 dikali B. N per 2 kali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Keterangannya masih sama. A-nya adalah suku pertama, B-nya adalah selisih. Sedangkan Sn-nya adalah jumlah setiap suku pada barisan aritmatika. Oke, saya kira itu materi yang sudah kita bahas yang ini. Sekarang kita lanjut tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi ini matematika itu pembelajaran proses belajar yang hierarki atau terstruktur. Kalau kita tahu di tangga yang pertama untuk melewati tangga masuk ke tangga yang kedua, berarti otomatis kita harus bisa melewati tangga yang pertama, betul toh? Tangga yang pertama daripada tujuan pelajaran hari ini adalah konsep barisan aritmatika. Bisa ya? Jadi kita sama-sama lihat tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menggunakan pola barisan dan deret aritmatika untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Masalah kontekstual? Iya, masalah sehari-hari, masalah yang dialami sehari-hari. Arti matematika itu sebetulnya berbaur dengan kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita coba memecahkan suatu persoalan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menggunakan konsep barisan aritmatika. Ya. Di sini pertanyaan pemantik. Artinya ini masalah yang kita hadapi sehari-hari. Tetapi ketika kita dihadapkan dengan persoalan kita bingung. Jadi misalkan ini pertanyaannya, jika gaji awal seseorang adalah 3 juta rupiah dan setiap tahun naik 200.000, ya, berapa total gaji yang diterima orang tersebut selama 5 tahun bekerja? Nah, dapatkah kita menentukan berapa total gaji kita pada 5 tahun yang akan datang? Kalau kita tidak belajar barisan aritmatika dan deret aritmatika, berarti kita agak susah untuk menentukan berapa total gaji yang diterima pada 5 tahun yang akan datang. Seperti yang kita berikan. Ya, lebih lanjut, banyak sekali manfaat dari kita belajar materi barisan aritmatika. Oke, mari kita simak sama-sama video terkait dengan barisan aritmatika. Yang paling sederhana yang sering kita temui yaitu menghitung tarif parkir.
Oke, sudah ya? Apa yang kamu lihat dari video tadi? Satu orang. Coba. Bahwa barisan aritmetika ini ternyata masih berhubungan dengan kegiatan kita sehari-hari, dari menabung, terus kalau kita ke perusahaan, kalau kita ke Malika itu ada bundanya. Ya, betul ya. Memang banyak sekali kaitannya dengan kehidupan sehari-hari ya. Tepuk tangan dulu untuk kita. Ada lagi yang punya pemahaman lain. Ya, saya kira cukup ya. Jadi banyak sekali manfaat lain dari kita belajar barisan deret aritmatika. Oke, kita lanjut mengulas kembali definisi dari barisan aritmatika. Kalau kita tadi sudah memahami, saya harap teman-teman yang lain juga bisa paham betul apa itu barisan aritmatika. Ya, seperti pertemuan sebelumnya masih definisinya ya. Ya, seperti yang disampaikan oleh Sita tadi adalah barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstan ya. Ini yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini contoh-contoh dari barisan aritmatika. Setiap suku dengan suku sebelumnya selalu memiliki beda atau selisih yang tetap atau sama ya. Ini contoh-contohnya, contoh barisan aritmatika ya. 1, 4, 7, 10, 13. Ini punya selisih 1 ke 4 ada 3 toh? Iya. Setiap tingkatan ditambah 3 dan seterusnya ya. Oke. Yang kedua 28, 14, 20. Saya kira ini kita sudah paham sama-sama ya. Ini juga sama contohnya. Nah, ini cara menentukan selisih atau beda dari barisan aritmatika. Saya kira kita sudah paham ya. Iya. Jadi maksudnya adalah beda itu sama dengan UN kurang UN minus 1. Nah, rumus umum menentukan suku N dari barisan aritmatika. Ya. Ini prosesnya, ini yang sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Jadi ini dia punya rumus untuk menentukan suku N pada barisan aritmatika, yaitu N sama dengan A tambah N minus 1 kali B. Ya betul ya yang disampaikan oleh Desa tadi ya. Ingat ya teman-teman yang lain harus paham betul. Jadi ini dasarnya kita nanti untuk menentukan atau menyelesaikan masalah sehari-hari. Yang akan kita bahas bersama-sama. Oke, ada lagi satu barisan, deret aritmatika. Saya kira untuk barisannya sudah ya. Deret aritmatika. Ini sudah kita bahas. Ya, ini deret aritmatika. Kalau barisan aritmatika tadi itu adalah barisan bilangan yang memiliki selisih ya. Ini misalkan 1, 2, 3 sampai N merupakan suku-suku dari suatu barisan aritmatika. Maka 1 ditambah 2 tambah 3 ditambah dan seterusnya sampai N itu disebut deret aritmatika. Oke. Baik. Jadi ini definisi dari deret aritmatika ya. Kemudian rumusnya masih sama, Sn sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Ini contoh-contoh yang sudah kita bahas sebelumnya. Baik, pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah bagi dalam bentuk kelompok. Karena itu, mari kita kembali dalam bentuk kelompok yang sudah Pak tentukan. Kita bagi. Sekarang kita bentuk dalam kelompok. Bisa.
Yang ketiga, ya sebelum Pak membagi LKPD ya, kita perhatikan contoh kasus ya, kasus atau permasalahan saya ini kita bahas bersama. Setelah itu nanti adik-adik akan mengerjakan ini. Kita perhatikan setiap awal bulan Nyoman menabung 50.000 di suatu bank yang memberikan bunga 1% per bulan ya. Pada tiap akhir bulan bunganya ditambahkan pada tabungannya. Berapakah uang Nyoman di bank itu pada akhir tahun ke-1? Jika ia tidak pernah mengambil tabungannya sampai akhir tahun ke-1, artinya pada akhir tahun ke-1 pada bulan yang ke-12. Jadi bunga ini sistemnya sistem bunga majemuk ya. Jadi setiap bunganya ditambahkan kepada modal, begitu. Jadi ini jawabannya. Misalkan tabungan awalnya 50.000, pada akhir bulan pertama jumlah uangnya adalah sebagai berikut. Bunga yang diperoleh 50.000 kali 1%. 1% bunga itu sama dengan 50.000 kali 0,01. 0,01 itu adalah 1%, Oke. Jumlah uang Nyoman berarti 50.000 ditambah 50.000 ditambah 1,001. Kenapa seperti ini? Karena tabungannya, jadi ini sistemnya majemuk, bunga majemuk. Jadi dia punya bunga dan dia punya tabungan, sistemnya di bulan berikutnya akan menjadi modal dengan bunganya, Misalkan hari ini, misalkan bunganya dia misalkan uangnya sita 50 juta tabungan awal dan bunga setiap bulan yang harus. Berarti yang menjadi tabungan awal di bulan kedua yang bunga dari 1 juta 50 juta 200.000. Begitu maksudnya, Kan ini 50.000 kali 1 tambah 0,01. Pada akhir bulan kedua uang yang sudah dimasukkan sejak bulan pertama adalah jumlah uang pada akhir bulan pertama. Pas apa? Ya, ditambah bunga sehingga diperoleh 50.000 kali 1,01 tambah 50.000 kali 1,01 dikali 1% lagi, ya. Jadi bukan itu bunganya, bisa ya? Ya. Jadi uang yang dimasukkan pada awal bulan kedua menjadi 50.000 ditambah 50.000 kali 1%, sama dengan 50.000 kali 1 tambah 0,01. Berarti jadi jumlah uang Nyoman pada akhir bulan kedua adalah 50.000 kali 1,01 sama dengan 50 tambah 50.000 kali 1,01 dipangkatkan 2. Dipangkatkan 2 karena setiap bulan jadi bunganya bertambah, modalnya bertambah, Jadi tidak tetap, artinya tidak seperti ini. Kalau misalkan kita punya modal awal 50 juta, berarti di bulan yang kedua tetap 5 juta, bulan 50 juta, bukan Jadi di bulan kedua, kalau sistem yang ini di bulan yang kedua, berarti modalnya sudah lebih dari 50 juta. Bisa ya? Ya. Pada hari ketiga dan seterusnya. Ya ini total sampai akhir bulan yang ke-1. Ini menggunakan konsep deret aritmatika. Baik, oleh karena itu jumlah uang Nyoman setelah 1 tahun adalah 50.000 kali 1,01 tambah 1,01 dikali 2
ditambah lagi sampai seterusnya ditambah 1,01 artinya seterusnya ditambah terus 1%. Dikali 12. Kenapa 12 di sini? Ini kenapa 12? Karena dia bilang di bulan akhir dalam bulan. Ya tahu? Berarti modal awal menjadi 50 juta kali 12,83 sama dengan 541.500. Jadi jumlah uang cuma setelah 1 tahun adalah 641.500. Oke, ini salah satu contoh kasus, contoh permasalahan yang nyata. Jadi untuk lebih mengalami kasus yang sama, jadi Pak akan membagikan RKPD. Jadi nanti adik-adik coba telah kasus yang ada pada lembar kerjanya yang nanti bersama teman-teman kelompok untuk bisa menyelesaikan. Oke? Jadi setelah itu kita akan presentasi. Jadi kamu proses penyelidikan di kasus ini nanti tetap ada bimbingan dari Pak. Ya? Dari kelompok 1 dulu. Ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Siapa ketuanya di sini kemarin? Oke, Cantika. Ini kelompok 2, kelompok 4 ya. Silakan berdiskusi ya. Saya lihat ini sudah semacam loyo-loyo. Tapi memang matematika menurutnya menjalankan. Tidak Kalau tidak menjalankan, mari kita semangat dan semangat dulu Bapak dulu, sama orang. Kita semangat dulu. Cika, mana Cika? Ya, Cika, ayo Cika. Tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung, dan ding ding ding, dung dung dung. Matematika. Masih dan
penting, sangat penting sekali bekerja sama. Jangan menemukan teman lain untuk menyelesaikan tugas.
lagi yang mau bertanya? Dari kelompok mana? Sudah? Sudah? Mau bertanya? Sudah ini? Ada lagi yang mau bertanya di situ? Baik, sudah ya? Waktunya sudah cukup untuk berdiskusi ya? Sudah selesai semua? Sudah, Pak. Sudah? Oke, nanti selanjutnya kita mempresentasikan hasil kerjanya kalian. Ya. Sebelum memulai presentasi, ya, kembali kita kasih semangat dulu. Semangat dulu. Saya kira semangat
dulu dari capek karena berdiskusi kelompok, oke? Masih bangkit berdiri, saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri dan kembali SPT, semangat. Semangat itu saja, ya. Oke. Siapa yang pipi? Cika, boleh? Main Cika. Ya. Silakan. Pipi, oke. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Mandi cinta luar biasa. Semoga cinta dengan matematika. Ya, sekarang kita presentasi. Waktunya mempresentasikan hasil diskusi. Presentasi yang pertama dari kelompok berapa? Yang mau? 1, 2, 3, 4. Tangan yang mau? Tangan yang mau? Mana? Oke, kelompok 3 yang paling pertama. Oke, silakan. Presentasinya karena waktunya tidak cukup sehingga di papan saja. Silakan. Sedangkan teman-teman kelompok yang lain melihat hasil kerja dari teman kelompoknya, kemudian tenaga Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya Cantika Suciadi dari kelompok 3 akan menjelaskan bagaimana cara memecahkan permasalahan 1 pada LKPD. Sebelum itu teman-teman, saya akan membacakan soal yang akan kita pecahkan. Teman-teman bisa lihat soalnya pada LKPD yang teman-teman pegang. Rudi menabung di bank dengan selisih kenaikan nominal yang ditabung antar bulan total. Jika pada bulan kelima nominal uang yang ditabung adalah 70.000 dan pada bulan ke-9 Rudi menabung sebesar 90.000. Pertanyaannya, berapa rupiah selisih nominal uang yang ditabung antar bulan? Jadi teman-teman, dari bunyi soal ini saya dapat mengkaji bahwa permasalahan ini kita dapat pecahkan dengan menggunakan barisan aritmatika. Sebelum itu saya akan menuliskan bentuk umum dari barisan aritmatika. Jadi ini adalah bentuk umum dari barisan
A, menghilangkan A untuk mendapatkan nilai dari B. Maka ini akan untuk menghilangkan A kita menggunakan operasi pengurangan. A dikurang A habis, maka oleh 4B dikurang 8B minus 4B. 70.000 dikurang 90.000 minus 20.000. B sama dengan minus 20.000 dibagi minus 4. B sama dengan 5.000. Jadi kesimpulannya, rupiah selisih nominal uang yang ditabung antar bulan oleh Pak Rudi adalah 5.000. Sekian dari saya, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya untuk memperdalam pemahaman. Ada yang mau bertanya, silakan menanggapi hasil presentasi dari teman-teman. Jadi saya harap hasil ini adalah hasil dari diskusi dari mereka semua anggota kelompok 3. Ya, berikutnya ada tanggapan dari teman-teman kelompok lain. Silakan. Sikap atau ada yang lagi? Ya. Coba. Kenapa yang dieliminasi itu A bukannya B? Yang ini, Iya. nah, ini karena A memiliki satu koefisien dan yang kita cari itu selisih, maka yang kita eliminasi adalah A atau suku pertama. Bisa diterima? Ada yang lain? Sudah paham? Oke, karena sudah paham berarti anggap selesai dari kelompok 3. Kita masuk kelompok ini. Sekarang ada pertanyaan lanjutan. Mungkin ada dari teman kelompok lain yang mau menjawab atau menjelaskan pertanyaan yang kedua. Dia bilang, tentukan berapa rupiah uang yang ditabung Rudi untuk pertama kali. Kalau yang tadi adalah beda atau selisih, sekarang yang namanya suku pertama. Angkat tangan, angkat tangan. Oke, 2 dari 2 kelompok. Coba dari kelompok 4, ya, kelompok 4 dulu. Baik, terima kasih. Saya Dewa dari kelompok 4 akan menjelaskan poin yang B, yang dimana soalnya tentukan berapa rupiah uang yang ditabung Rudi untuk pertama kali. Jadi, karena kita sudah menyelesaikan yang poin yang pertama yaitu yang A tadi, maka di sini kami akan substitusikan dengan yang lainnya boleh menanggapi, ya. dengan bedanya kan tadi 5.000. Jadi, kita menggunakan persamaan yang kedua. Persamaan kedua yaitu A ditambah 8B sama dengan 90. Otomatis A ditambah 8B B-nya kita ganti dengan 5.000. Berarti A ditambah 8 dikali 5.000 sama dengan 40.000. Sama dengan 90. Berarti nilai A sama dengan 90 dikurang 40.000 sama dengan 50. Jadi uang yang ditabung Rudi untuk pertama kalinya sama dengan 50.000.
Betul sekali bahwa total uang yang ditabung untuk pertama kalinya atau di bulan pertama itu sama dengan 50.000. Coba hapus yang di sebelahnya juga. Ya boleh. Jadi ini dia punya penyelesaiannya menggunakan metode eliminasi. Kalau yang tadi menggunakan metode substitusi. Sudah? Silakan jelaskan ketemuannya. Kamu jawab dengan sudah ya. Jadi di sini teman-teman saya menggunakan cara eliminasi B dari kesamaan 1 dan 2. Tadi kita masukkan lagi rumus A ditambah 4B sama dengan 70.000 dan A ditambah B sama dengan 90.000. Karena B yang berbeda di sini, jadi kita operasikan lagi. Jadi dikali 8 ini cuma dikalikan dengan bagian bilangan atas, sedangkan 4 dikalikan dengan bilangan bagian bawah. Jadi hasilnya 8 dikali A sama dengan 8A, 8 dikali 4B sama dengan 92B, sedangkan 8 dikali 70.000 sama dengan 550.000. Terus 4 dikali A sama dengan 4A, 4 dikali 8B sama dengan 32B, dan 4 kali 90 sama dengan
dalam konteks kehidupan sehari-hari ya. Sebetulnya masih banyak lagi materi-materi atau persoalan-persoalan matematika yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Baik, saya kira untuk pertemuan hari ini ya cukup sampai di sini ya. Jadi tugasnya adik-adik bisa melanjutkan atau menyelesaikan tugas-tugas yang sama bentuknya atau masalah sehari-hari yang sama bentuknya seperti yang sudah kita bahas di sini. Itu adalah di rumah masing-masing ya. Nah, ini tugas yang bisa adik-adik kerja di rumah. Ini redaksi soalnya, tinggal silakan adik-adik mencatat dan coba diskusikan atau bekerja di rumah masing-masing sebagai PR. Bisa ya? Bisa. Baik, tepuk tangan untuk hari ini. Konsep-konsep yang sudah kita bahas di pertemuan kali ini bisa adik-adik terapkan dalam menyelesaikan tugas rumah. Ya? Baik, sampai di sini kita ingat-ingat kembali apa yang sudah kita bahas hari ini. Contoh lain yang mungkin yang sama, atau contoh lain yang mungkin yang sama dengan contoh-contoh kasus seperti ini yang dapat diselesaikan menggunakan barisan aritmatika itu contoh apa saja? Selain contoh yang sudah kita buat, yang sudah kita selesaikan ini. Ada? Contoh-contoh nyata, contoh-contoh permasalahan sehari yang berkaitan dengan ini. Menghitung kursi dalam bioskop. Menghitung kursi dalam bioskop. Ya, kita tahu di dalam bioskop itu ada yang perlu ke bioskop. Sudah pernah ke bioskop. Jadi ada yang bentuknya segitiga. Jadi barisan depannya sedikit, belakang semakin ke belakang ya, semakin bertambah. Misalkan di baris pertama, jadi ada 6 kursi. Barisan keduanya, setiap barisnya ditambah 3 kursi. Sehingga ketika kita diminta untuk menentukan berapa banyak kursi di baris ke-10, berarti kita bisa menggunakan konsep barisan. Namun kalau kita diminta untuk menentukan berapa jumlah kursi dalam bioskop tersebut, berarti kita menggunakan konsep deret aritmatika. Di sini ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Ya, baik. Hari ini saya rasa perjalanan kita dalam proses belajar hari ini sudah berjalan dengan baik. Namun tentu saya tidak tahu apa yang adik-adik rasa apakah saya pikir pembahasan kita hari ini sudah berjalan baik dan adik-adik semangat. Ya tidak? Baru ada beberapa pertanyaan yang Pak harus sampaikan kepada adik-adik dan adik-adik jujur ya terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Ya, bagaimana apa yang kamu dapatkan dari proses belajar kita hari ini? Ya, satu orang. Ya, berdiri. Hari ini saya belajar menerapkan pola barisan dan deretan aritmatika untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Saya jadi paham cara menghitung jumlah nilai tertentu dengan cepat dan dapat menggunakan rumus tersebut dengan baik dan tepat. Ya, betul ya. Jadi kita hari ini sudah membahas bagaimana itu barisan aritmatika dan deret aritmatika dalam menerapkan untuk memecah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.
Bagaimana, ada yang lain? Ada yang lain? Ya, karena materinya sama ya. Pada intinya adik-adik sudah mampu atau dapat menerapkan pola barisan aritmatika dan deret aritmatika pada masalah sehari-hari. Kemudian, apa ada kesulitan dalam belajar matematika hari ini? Jangan berisik, belum sudah apa-apa. Dalam pelajaran hari ini tentunya ada kesulitan karena matematika itu penuh dengan tantangan dan penting untuk dikerjakan bersama dalam kelompok. Oke, betul ya. Ya, matematika memang hampir semua anak-anak takut dengan matematika. Tapi hari ini dengan proses belajar yang kita buat menggunakan model pelajaran problem based learning, jadi semuanya berjalan baik. Ya, tantangan-tantangan itu pasti dapat dilewati tak? Apa kesan hari ini? Kesan dan kesan dari belajar hari ini. Hah? Pelajaran hari ini supaya di pertemuan berikutnya kita lebih mendalami lagi barisan dan deret aritmatika dan dibuat lebih asik dan seru. Oke, betul ya, kita diminta untuk membuat proses belajar mengajar ke depannya juga menjadi asik dan seru. Terima kasih Bapak dulu kalian. Kembali ke tempatnya masing-masing. Kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan sekiranya karena di awal tadi kita sudah membuka pembelajaran kita dengan doa, tentunya dia juga dengan baik kita bisa masing-masing kan. Setelahnya deh, tentunya sebelum kita berdoa, jadi pertemuan berikut karena materi barisan dan deretnya sudah kita selesai ya. Jadi karena kita punya proses penjelasan yang kemarin 4 ke barisan, tentu setelah ini kita akan membahas dari masih elemen bilangan, yaitu tentang eksponen. Eksponen atau bilangan berapa? Dan selain mengerjakan tugas yang tadi, nanti pertemuan berikutnya kamu siap lagi materi tentang eksponen atau bilangan. Banyak juga kaitannya, ada banyak kaitan dengan kehidupan sehari terkait dengan bilangan berapa. Saya kira itu kekuatan pertemuan minggu depan. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan cerita Dela untuk kita dalam. Baik, tadi demikian kehidupan kita hari ini. Atas perhatian adik-adik dan atas kerjasama yang baik dalam kehidupan pelajaran hari ini, saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf untuk penuh kata dan tindakan Bapak yang tidak berkenan. Adik, akhirnya terima kasih, selamat